Halo rekan ABB, selamat datang di tutorial Substarter PSTX. Berikut setting basic untuk PSTX ABB. Di depan kita bisa lihat di sini adalah PSTX simulator. Sebelah kiri adalah unit Substarter tampak depan. Sebelah kanan adalah dari layar HMI PSTX. Ketika kita setelah memberikan power pada substarter PSTX untuk kontrol supply dan power untuk tiga fasanya, maka kita akan dapatkan layar menyala seperti ini dengan tampilan pertama seperti ini. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk setting dasar berikut. Pertama, dari tampilan pertama adalah language. Kita bisa ubah menjadi bahasa Indonesia jika diinginkan, kita tekan tombol edit. Geser di bawah ada bahasa Indonesia. Berikut, simpan, save. Loading data untuk bahasa, kemudian sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Tetapi kita akan coba yang standar bawaan, yaitu bahasa Inggris. Saya kembali, sunting, geser kanan, pilih bahasa Inggris, simpan. Baik, ini tampilan depan. Di sini kalau bisa dilihat, di sini adalah halaman 1 dari 5. Tanda panah ke kanan. Kita geser untuk menu selanjutnya, tanda panah ke kanan. Di sini ada date and time, tanggal dan waktu. Ini wajib diisi sesuai terupdate, kondisi terupdate. Karena ini untuk membantu kita ketika adanya alarm event log terkait apakah ada proteksi bekerja, ataukah ada internal fault, ada kegagalan internal, ataukah ada running, maksudnya status start stop ketika running, kemudian juga warning, seperti itu. Jadi ini kita tanggal, misalkan kita edit, kita bisa ubah tanggal, simpan, kemudian jam juga, jam ini sampai detik ya, jadi kita akan mendapatkan event log yang akurat. Di sini ada show clock. Kalau dicentang nanti akan muncul jam di sisi bawah. Contoh kita pilih. Nah, muncul di sini 17.38. Atau kita unselect saja. Kita masuk menu ketiga, geser kanan. Kita ini setting wajib motor rated current. Ini harus disetting sesuai nameplate motor. Jadi kalau memang nameplate motor untuk misalkan 90 kW itu sekitar 100, kita misalkan saja ya, lengkap di 100 atau bulat di 170 ampere. Nah, ini saya simulasi menggunakan PSTX 170 di mana kita bisa setting ampere motor dari 51,3 ampere hingga 171 ampere. Nah, ini wajib kita sesuaikan nameplate motor. Saya simpan. Geser kanan untuk halaman keempat. Basic setup saat power dinyalakan. Ini tampilan yang seperti ini akan muncul selalu ketika substarter ini baru dihidupkan. Itu yes. Atau mau dimatikan saja karena kita sudah setting, boleh kita matikan. Geser kanan lagi. Jadi basic setup sudah selesai, sudah lengkap. Kita untuk panduan selanjutnya masuk ke application setup. Ini kita selesaikan dulu, tekan down. Sudah selesai ya, ini tampilan pertama. Kemudian masuk kita application setup, masuknya dari mana? Tekan tombol menu. Pilih yang assistance. Pilih. Di sini basic setup, ini yang tadi kita setting-setting. Kita lihat ya, select. Nah, ini yang tadi. Saya coba keluar. Sekarang kita lanjutkan application setup. Select. Application setup ini kita setting sesuai aplikasi di lapangan seperti apa. Contoh, kita akan ambil atau kita lihat dahulu ya. Di sini ada bow thruster, centrifugal pump, circular saw, conveyor yang beltnya pendek, cutter, eskalator, high pressure pump, hydraulic pump, lift atau elevator, piston kompresor,
scroll compressor, axial fan, conveyor belt yang panjang, crusher, centrifugal fan, grinder, mixer. Kita kembali lagi. Kita biasa PSTEC ini banyak aplikasi macam-macam. Kita pilih yang dekat saja, centrifugal pump, select. Di sini ada nilai itu mau keep actual atau kita rubah sesuai rekomendasi. Rekomendasi ini adalah rekomendasi bawaan dari PSTX. Tetapi meskipun rekomendasi ini bisa kita ubah-ubah sesuai kebutuhan. Kita pilih yang recommended. Oke, setelah tadi yes, maka dia akan pastikan lagi apakah settingan datanya akan di override atau ditimpa. Kita pilih yes, ditimpa sesuai, karena kan software-nya juga masih baru, jadi belum ada settingan bawaan. Yes. Nah, dari centrifugal pump ini sudah ada settingan bawaan dari PSTX. Pertama, start runtime. Ini adalah waktu, atau mungkin kalau familiar ini sama dengan akselerasi. Jadi berapa lama waktu untuk start motor ini dari diam hingga speednya full speed. Ini settingan bawaan 10 detik. Jadi menyesuaikan kebutuhan ini bisa disetting dari 1 detik hingga 120 detik. Contoh saja kita ubah menjadi 12 detik. Save. Kemudian ada stop runtime, ada juga start run initial level. Initial level ini adalah level tegangan ketika kita tekan tombol start. Pertama kali soft starter akan berikan 30% tegangan ke motor. 30% ini dari 400 volt. Gitu. Jadi ketika kita tekan tombol start, soft starter langsung memberikan tegangan sebesar 120 volt ke motor. Ini adalah start run initial level. Kemudian ada juga saat stop. Selanjutnya ada current limit. Current limit level ini sama halnya dengan starting arus atau ada yang disebut inrush current seperti itu. Jadi soft starter ini bisa menjaga agar arus puncaknya ketika kita start motor tidak lebih dari yang kita setting. Misalkan kita coba edit di sini. 4 kali dari IE. IE itu arus nominal motor yang tadi kita setting. Jadi kalau kita setting itu 170, maka arus start dari motor itu tidak akan lebih dari seharusnya 680 ampere ya. 680 ampere itu 4 kali dari 170. Tapi jika itu terlalu rendah dan ingin lebih tinggi, kita bisa tinggikan. Atau mungkin terlalu tinggi, ingin kita rendahkan. Bisa. Kita setting contoh di 3,7. Simpan. Geser lagi ke bawah. Start mode. Start mode ini mode untuk start, ada beberapa metode ya kalau kita edit. Berikut penjelasannya. Kalau voltage RAM ini soft starter benar-benar menjaga tegangan yang dikeluarkan dari soft starter itu cukup linear, naik selama 10 detik dari 30% mencapai 100% sesuai setting awal. Bagaimana kalau kita pilih torsi atau torque RAM? Torque RAM ini dia tegangannya akan tidak begitu linear, tetapi torsinya akan linear dari rendah menjadi tinggi begitu. Nah, ada beberapa aplikasi cocok untuk menggunakan torque RAM, yaitu untuk aplikasi booster pump, transfer pump, di mana kita butuh distribusi air dari titik rendah ke titik cukup tinggi. Contoh untuk di hotel, di apartemen, karena ada resiko yang namanya water hammer, itu bisa dihilangkan dengan kita aktifkan torque RAM. Contoh saja kita aktifkan torque RAM. Stop mode juga torque RAM. Kalau untuk water hammer, paling wajib adalah stop mode-nya torque RAM.
Kalau untuk start mode, karena pembukaan awal, vaulted ramps juga tidak masalah. Geser ke bawah lagi. Oke, sudah selesai ya. Saya geser ke kanan. Setup selesai. Nah, jika dibutuhkan, parameter tuning bisa selalu diselesaikan pada menu parameter atau application setup. Jadi, kalau misalkan tadi sudah setting, ingin setting ulang lagi, balik lagi aja. Itu bisa. Kita selesai, done. Oke, kembali. Nah, unit dari simulator PS-Tech ini sama persis dengan PS display yang ada di Softstarter. Jadi, kita juga bisa simulasi untuk demo atau simulasi untuk motor kecil. Misalkan kita tidak punya motor yang aktual. Nah, kita akan coba ya. Setelah setting, kita akan simulasi menggunakan mode demo. Kita masuk ke parameter 28.41. Sistem mode normal kita ubah menjadi demo. Simpan. Kemudian kita butuh simulasi motor, akan kita pilih yang ampernya mendekati 170 ampere karena tadi kita pilih 170. Oke, ini 151,5. Kembali. Oke, ini tampilan depan. Untuk demo, kita harus rubah status remote ini menjadi lokal. Kita tekan tombol abu-abu yang pojok kiri bawah, remote lokal. Sudah lokal, kita tekan tombol start. Oke, ternyata masih terblok adanya dia simulasi baca tegangan. Kita selesaikan saja dahulu untuk tutorial cara setting basic setup dan application setup sampai di sini. Terima kasih banyak.